Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah bersama-sama. Kami berharap kita bersama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita sehati memuji membesarkan nama Tuhan. Karena kita tahu Allah kita, Allah pemelihara, Allah yang masih mengizinkan kita untuk hidup dan berkarya, memuji membesarkan nama-Nya. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita membaca nats pembimbing ibadah kita pagi ini yang terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 yang menjadi nats yang membimbing ibadah kita hari ini. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita menyatakan kerinduan kita untuk mengikut Tuhan. Aku mau serupa Yesus. Bersama-sama berdoa, kita mengaku segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah kita maha tahu, Dia yang memeriksa hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Ya Allah penyelamat kami, ya Tuhan pemelihara hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami tahu Tuhan melihat hati kami yang merasa malu terhadap dosa dan pelanggaran kami setiap hari. Ketika kami menyakiti orang lain, kami tahu bahwa itu menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tetapi pagi ini kami menyesal, kami mau Tuhan memperbaharui hidup kami. Kami mau Tuhan mengubah hidup kami. Biarlah kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, seturut anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau menyadari dosa dan kesalahan kami dan bertobat sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya pengampunan daripada-Mu, karena Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Aku berubah. Aku
yang mau rindu untuk berubah di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dengarkanlah anugerah Allah yang membaharui kehidupan kita hari demi hari. Berita anugerah bagi kita terbaca dari surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-9. Surat Yohanes pasal 1, surat pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perubahan ajaib jadilah padaku. Nyatakan syukur kita dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur 126 secara berbalas-balasan. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri.
Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Dan saat ini hati kami telah siap ya Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kami mau diperbaharui oleh Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan, dan kami mau melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi kami masing-masing, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan yang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan menyegarkan kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sepakat memahami kebenaran-Mu dan boleh bertekad menjalankannya setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Tuhan ada di sini. Tuhan mau menolong dan melawat kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, tapi merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Kita bersama-sama dalam sebuah tema yang ditetapkan Majelis Sinode, yaitu murid yang berkarakter Kristus. Murid yang berkarakter Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita pasti semua pernah jadi murid. Karena sebagian, bahkan semua kita pernah duduk dalam bangku pendidikan. Mulai dari TK sampai bahkan kita menjadi pelajar di universitas tertentu. Dan setiap kita pernah menjadi murid,
pada saat menjadi murid, apa yang paling berkesan dan paling disenangi oleh murid? Yang paling disenangi oleh seorang murid, kita pasti tahu, saat guru tidak ada di kelas atau saat guru tidak masuk. Itulah yang paling berkesan bagi seorang murid. Senang sekali karena saat itu dia mulai berekspresi, mulai ngawur, tidak ikut aturan, lupa diri, dan mulai melakukan hal yang dia senangi. Termasuk diantaranya tidur, main HP, bisa duduk di atas meja, bisa ngobrol dengan teman sepuasnya. Bahkan anak-anak sekarang bisa selfie, bisa berbuat apa saja yang mereka suka. Dan itu yang paling berkesan, tidak kita lupakan selama kita menjadi murid di sekolah, entah SD kah, bahkan yang paling berkesan ketika ada di SMA, ada yang sambil pacaran ketika guru tidak ada. Itu yang paling berkesan, tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa yang paling berkesan itulah letak permasalahannya. Yang menjadi berkesan itulah masalah utama bagi seorang murid. Karena pada saat guru tidak ada, murid mulai melupakan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan oleh guru. Guru sebenarnya merindukan bahwa sekalipun dia tidak ada, murid melakukan hal-hal yang telah ditanamkan, telah diajarkan oleh guru. Apa yang baik, yang berkenan itu ya harus dilakukan oleh seorang murid. Teks Alkitab yang kita baca bercerita tentang seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus, dia menempatkan dirinya sebagai seorang murid yang menyapa Yesus dengan sebutan guru. Dengan demikian dia mau menjadi murid yang ingin belajar. Tetapi sapaan guru bagi Yesus itu bukan hanya orang ini, Bapak Ibu. Di dalam catatan saya ada beberapa orang di dalam Injil yang menyebut Yesus dengan sebutan guru. Kita lihat ada orang Farisi dan ahli Taurat, ada pemungut bea bait Allah, murid-murid Yesus, orang Saduki, ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus, kepala rumah ibadat, seorang yang anaknya kerasukan roh jahat, seorang kaya, 10 orang kusta, mata-mata dari ahli Taurat dan imam kepala, Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, dan Marta, saudara Maria. Mereka datang kepada Yesus dengan sebutan guru. Di antara mereka ada yang motivasinya baik, memang ingin belajar, ingin tahu banyak hal tentang Yesus dan mau percaya. Tetapi ada di antara mereka yang motivasinya sekedar ingin mencobai, ingin menjatuhkan Yesus, hanya ingin mengetahui dan setelah itu tidak melakukan. Tetapi bagi Yesus, Bapak Ibu, siapapun datang menyapa, entah dia mau punya motivasi, mau belajar, ataukah hanya ingin mencobai, Yesus selalu melayani mereka dengan baik. Yesus selalu merespon mereka dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membukakan akal pikiran mereka untuk memahami hal kerajaan surga, bahkan percaya dan taat. Sehingga ketika kita lihat berkali-kali ketika mereka bertanya, Yesus selalu menjawab dengan pertanyaan kembali. Itu tujuannya apa? Supaya mereka belajar dan mengetahui banyak hal. Menunjukkan bahwa Yesus sang guru agung yang mampu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang berarti bagi orang-orang yang mau belajar. Bapak, Ibu, Saudara, orang ini datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru, apakah yang baik? Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan?" Yesus bilang, hanya satu yang baik, yaitu lakukan perintah Allah. Orang ini bertanya lagi, perintah yang mana? Yesus menyebutkan 5 dari hukum Allah. Yang intinya adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, kasih sesama manusia seperti diri sendiri, hormati orang tua. Orang ini berkata, semua itu sudah aku lakukan. Mana apa lagi yang kurang? Yesus katakan kepadanya, pergi,
Jual seluruh harta milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu, datang dan ikutlah aku. Bapak Ibu, Alkitab bercerita bahwa orang muda ini pulang dengan hati yang sedih. Karena hartanya begitu banyak harus dia jual. Dan semuanya uangnya bukan untuk dia tetapi berikan kepada orang miskin. Dia sangat sedih, dia sangat sangsi, dia tidak mampu melakukan itu. Mari kita perhatikan bersama pelajaran penting yang Yesus mau orang muda ini lakukan dan kita semua. Yesus ingin mau katakan kepada orang ini bahwa semua orang yang mau menjadi muridnya haruslah memiliki kesediaan untuk memiliki karakter seperti dirinya. Setiap orang yang mau jadi murid Yesus bukan sekedar menyapa Yesus sebagai guru, tetapi haruslah memiliki karakter Kristus. Apakah karakter itu Bapak Ibu? Kita semua pasti tahu. Karakter dapat didefinisikan sebagai tabiat, sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, atau watak. Karakter dalam Alkitab dari bahasa Yunani yang berarti alat ukir atau alat pemahat. Nah, dengan demikian karakter dapat diartikan sebagai proses memahat jiwa atau menandai atau mengukir sedemikian rupa sehingga seseorang berbentuk unik, menarik dan berbeda dari yang lain. Masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Nah, berbicara karakter Bapak Ibu, ada satu kerinduan untuk tumbuh di dalam setiap orang, mulai dari anak-anak sampai besar. Setiap orang tua mendidik anak-anaknya dengan karakter yang baik, mulai dari rumah sampai di bangku pendidikan. Kita tahu pemerintah kita mencanangkan revolusi mental, dan revolusi mental itu mereka tanamkan dengan pendidikan karakter. Biaya yang sangat besar dikeluarkan pemerintah, karena bagi mereka pendidikan ini tidak sukses kalau tidak dimulai dengan pendidikan karakter. Kalau Bapak Ibu dulu, pendidikan dulu katakan pendidikan budi pekerti, dan itu penting, itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Pemerintah mencanangkan ada 18 karakter Bapak Ibu. Harus diajarkan mulai dari taman kanak-kanak ya, dari PAUD sampai perguruan tinggi, harus pembelajaran itu harus memuat 18 karakter. Dan kalau saya sebutkan satu-satu kita tidak pulang. Saya ingin membahas 3 karakter yang Yesus tunjukkan melalui kisah ini. Yang Yesus ajarkan kepada orang muda ini, juga kita semua yang mau menjadi murid Yesus. Yesus mau kita memiliki 3 karakter seperti dirinya. Minimal 3 karakter ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita agar kita menjadi murid yang berkarakter Kristus. Karakter yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian adalah karakter religius. Nah, karakter religius diartikan sebagai satu sikap patuh pada agama dan keyakinan, mampu bertoleransi dengan agama lain, dan hidup rukun dengan sesama. Itulah yang diharapkan. Jadi seseorang yang memiliki karakter religius, dia mampu memiliki sikap yang patuh pada ajaran agama atau keyakinannya, dan dia mampu hidup dengan sesamanya. Karakter ini ada dalam diri setiap orang. Setiap kita punya kepatuhan akan keyakinan agama kita. Setiap kita melakukannya, mulai dari rumah sampai dari kecil sampai besar kita punya hal itu. Tapi masalahnya belum sepenuhnya kita lakukan. Orang muda ini dia sudah memiliki karakter religius Bapak Ibu. Dia memelihara hukum agama dengan baik. Bayangkan dia katakan semua itu dia sudah turuti. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, mengasihi orang tua, bahkan menghormati orang tua, mengasihi seperti diri sendiri. Dia katakan semua itu sudah kulakukan. Berarti ini satu hal yang khas bagi orang Yahudi, hukum agama yang dia taati dengan baik. Lalu apa yang masih kurang dalam dirinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Setiap kita pun menjadi orang Kristen yang taat mungkin sampai hari ini. Tetapi benarkah di dalam diri kita menjadi orang-orang yang sungguh memiliki
sifat dan karakter seperti Tuhan. Sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita semua menuruti pola Kristus. Dan itulah predikat Kristen. Kalau kita katakan kita Kristus, kita Kristen, berarti kita memiliki pola hidup Kristus di dalam diri kita. Sebuah sekolah Kristen tidak sekedar huruf K di belakangnya, SDK atau SMPK. Tetapi di dalamnya harus dia menunjukkan karakter-karakter Kristus atau pola hidup Kristus di dalamnya. Jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen tetapi di dalam hidup kita tidak melakukan pola hidup Kristus yang benar. Jangan sampai kita menyebut Yesus guru dan Tuhan tapi tidak mau melakukan perintah dan kehendaknya dalam hidup kita. Ketika Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya waktu membasuh kaki mereka, dia katakan kepada mereka, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Jadi jika aku yang adalah gurumu ini membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Yesus mau tunjukkan kepada kita bahwa apa yang dia lakukan harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Teladan kerendahan hati, teladan pengorbanan, teladan pengasihan kepada orang lain, itu harusnya kita miliki dalam kehidupan kita setiap kali kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Karakter yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah karakter kepedulian. Peduli adalah sikap ingin memberi bantuan kepada orang lain dan rasa ingin menolong sesama yang timbul dari dalam hati. Rasa dari dalam hati yang ingin untuk menolong orang lain. Inilah yang menjadi penekanan Yesus ketika Yesus suruh dia pulang jual seluruh harta milikmu dan berikan kepada orang miskin. Yesus mau tunjukkan kepada orang ini bahwa benar-benar kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, mampukah kamu menjual hartamu dan berikan kepada orang miskin? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus tidak mau orang memandang secara salah tentang kekayaan. Orang hidup secara salah dengan berkat kekayaan yang ada. Memang benar bahwa kekayaan itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Yohanes Calvin katakan, kita bukan punya kepunyaan kita sendiri, melainkan kepunyaan Allah. Kalimat ini sangat indah sekali. Kita bukan kepunyaan kita sendiri. Diri kita ini bukan kepunyaan kita sendiri, tapi kepunyaan Allah. Sehingga kita tidak mencari dan melakukan apa yang berguna bagi diri kita sendiri, tetapi apa yang berguna bagi kemuliaan Allah. Memang benar bahwa harta kekayaan itu adalah usaha kita siang dan malam, kerja keras kita untuk melakukannya. Tapi ingat, itu adalah kepunyaan Allah yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Banyak orang memandang secara salah kekayaan sehingga dia begitu terikat dengan kekayaan, begitu egois dan lupa bahwa harta kekayaan itu adalah pemberian Allah. Sehingga ketika hilang harta, dia begitu terikat dengan harta dan dia lupa Tuhan. Dia begitu terikat dengan harta dan dia lupa sesamanya. Bahwa dia bukan hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hidup, Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk bersama-sama dengan orang lain. Dengan demikian kita tidak bisa menutup mata terhadap orang lain. Ketika orang lain susah, ketika orang yang harus kita tolong datang dan meminta pertolongan. Atau ada orang yang karena keadaan ekonomi dia harus jauh dari Tuhan, kita harus tolong. Itu cara Tuhan untuk kita boleh bertanggung jawab atas harta yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 14 ayat 7 dan 8 katakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Konsep ini jelas bagi kita bahwa
apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini yang paling penting bagi kita, nyawa hidup ini, itu saja adalah milik Tuhan. Apalagi harta dan segala berkat-berkat yang menyertai dalam hidup ini. Itu semua adalah milik Tuhan. Karena itu setiap kali Tuhan mempercayakan kepada kita, Tuhan mau kita pakai untuk peduli kepada orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Orang muda ini berat melakukannya karena dia tidak memiliki kepedulian sungguh-sungguh. Dia hanya mau melakukan untuk dirinya sendiri. Dia simpan harta kekayaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karakter yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu karakter tanggung jawab. Tuhan Yesus ingin setiap orang yang mau mengikutinya, masuk dalam satu persekutuan dengannya, mempersiapkan diri untuk mengarungi satu kehidupan yang keras, yang susah, gelisah, dan penuh segala resiko. Itulah kehendak Tuhan, untuk menguji setiap orang semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga Yesus katakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus katakan ini kepada mereka untuk mereka mengetahui bahwa tidak mudah untuk mengikut Yesus. Perlu penyangkalan diri, perlu memikul salib seperti Kristus, baru mengikut Tuhan. Hal itu tidak mudah, hal itu berat, hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga kita sedih, kita menggerutu seperti orang muda ini. Dia pulang dengan sedih hati. Sanksi berat sekali untuk melakukannya. Maka Yesus katakan sulit sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Yesus mengatakan bagian ini karena orang-orang pada waktu itu memahami benar lubang jarum itu seperti apa. Jalan kecil yang harus dilalui oleh seekor unta saat pintu gerbang kota sudah tertutup. Dan saat itu unta kalau mau melalui lubang jarum atau lubang kecil itu, dia harus tundukkan badan sedemikian rupa. Dia harus menunduk, beban yang ada di atas tubuhnya harus diturunkan semua, baru dia bisa menunduk dan lewat pelan-pelan dari ini lubang jarum. Bapak Ibu, maksudnya bagi kita apa? Setiap kali kita mau mengikut Tuhan, kita harus merendahkan diri, meninggalkan segala keegoan kita untuk mengikut Tuhan. Seringkali kita sanksi, kita berat melakukannya. Maka untuk mematahkan itu, Tuhan memperlihatkan kelemahan-kelemahan kita, kerapuhan-kerapuhan kita. Kadang kita harus dilanda pengerusakan nama baik. Kadang kita harus dilanda kemiskinan, kekurangan, kematian orang yang kita kasihi, kehilangan banyak hal yang bagi kita sangat berarti. Dan itu membuat kita tidak sanggup untuk menghadapi, membuat kita roboh, membuat kita tidak mampu menghadapi dunia ini. Saat itulah kita belajar memohon kepada Tuhan. Saat itulah kita datang untuk meminta pertolongannya menghadapi berat beban itu. Sebagaimana seorang murid yang harus diberi tekanan untuk dia bisa melihat, kita bisa melihat kemajuan belajarnya. Dia harus diberi latihan-latihan, pekerjaan rumah, ujian praktek, ujian tulis. Dia harus membuat prakarya, dia harus mengerjakan segala sesuatu sampai tuntas. Tekanan-tekanan itu diberikan kalau dia bertanggung jawab melakukan semuanya, baru dia bisa lulus, dapat ijazah. Demikian kita. Tekanan-tekanan hidup itu membuat kita bertanggung jawab, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri sedemikian rupa, melakukan tanggung jawab kita dengan baik, baru kita layak menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, saya ingat slogan dari panitia COVID, penanganan COVID-19. Kita tahu bersama ya, ini apa jubir itu katakan,
maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ya, artinya bahwa kita tidak tahu di mana tempat ada virus, sehingga kita saling melindungi dengan memakai masker. Nah Bapak Ibu, kata masker itu kita ganti dengan tanggung jawab. Tanggung jawabmu melindungi aku, tanggung jawabku melindungimu. Kita tidak hanya mau untuk mendapatkan, orang lain harus bertanggung jawab atas hidup kita, tapi kita juga melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Seorang suami harus berkata kepada istrinya, tanggung jawabmu melindungi aku, tanggung jawabku melindungi kamu. Orang tua harus berkata kepada anaknya, tanggung jawabku melindungimu, tapi tanggung jawabmu melindungi aku. Setiap kita memiliki tanggung jawab di dunia ini. Dan tanggung jawab itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita tidak saja orang mau untuk orang bertanggung jawab, orang tua mau untuk anak-anak bertanggung jawab atas hidupnya. Tapi apakah orang tua sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik? Suami tuntut istri harus bertanggung jawab. Tapi apakah suami sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak? Mari kita lakukan tanggung jawab kita. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang kaya ini pulang dengan sedih. Murid-murid bertanya, wah kalau dia tidak bisa yang sudah melakukan hukum Tuhan dengan sempurna, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Lalu siapa yang diselamatkan? Yesus katakan, bagi Allah hal itu tidak mungkin. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang Yesus mau tekankan Bapak Ibu? Yesus mau katakan, yang perlu bukan kesempurnaan. Tetapi yang perlu adalah kesungguhan. Yang perlu bukan kesempurnaan, karena Yesus tahu kita tidak mungkin sempurna melakukan hukum-hukum itu. Kita tidak mungkin sempurna melakukan itu semua. Kecuali kalau Tuhan menolong kita. Kecuali kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menguatkan kita untuk melaksanakannya. Karena itu dia mau kesungguhan kita untuk melakukan. Yesus tahu bahwa setiap orang tidak mungkin melakukannya. Sehingga Yesus mau semua orang menyadari bahwa pengabdian kita yang utama itu kepada Allah. Ketulusan hati dan kebulatan hati kita yang ikhlas, tidak pura-pura, tidak mendua, hidup dan batin kita yang hanya dibaktikan kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Itulah yang disebut kesungguhan. Itulah yang disebut totalitas hidup yang kita persembahkan kepada Allah. Totalitas adalah kesediaan untuk melepaskan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak mungkin sempurna sebagai murid Kristus. Tapi Tuhan mau, hari ini Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan mau kita menunjukkan karakter religius, yaitu hidup meneladani Kristus. Hidup yang sungguh menunjukkan sifat-sifat Kristus. Dan karakter kepedulian, karena kita bukan kepunyaan kita sendiri, tapi kepunyaan Allah. Karena itu kita hidup bagi sesama, hidup memuliakan Tuhan. Dan karakter tanggung jawab sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan bersama-sama. Kami terbatas di dalam memahaminya ya Tuhan. Tapi kami tahu Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan lebih dalam di dalam hati kami masing-masing. Lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat kerasnya tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi setiap hari. Membuat kami mampu melakukannya. Membuat kami mampu hidup memiliki karakter Kristus. Kami mau serupa Engkau Tuhan. Tolong kuatkan kami. Pegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri dan kita mengakui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala abad dan pada segala waktu, mari kita menyatakan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan, Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. silakan duduk. Mari kita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan, dan setelah ibadah ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, bersama-sama saat ini kami berdoa, bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk kemurahan, untuk anugerah kehidupan dan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Selama 1 minggu ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat, terima kasih untuk semua kebaikan daripada Engkau Tuhan. Tuhan Allah, sebagai rasa syukur, saat ini kami datang dalam rumah-Mu Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami berdoa, mohon sekiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu sekalian yang telah memberi dari segala kekurangan maupun kelebihan, mohon Tuhan memberkati dalam usaha, di dalam pekerjaan, dan juga menyertai di dalam setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan syukur kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama nyanyikan Apalah Arti Ibadah. Apalah
bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bagi yang kedua, marilah ikut melayani. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita membawa segala beban hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa pengasih dan penyayang, pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu kami sungguh bersyukur. Kami boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Allah menguatkan kami, Allah meluputkan kami dari mara bahaya itu. Allah menunjukkan pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib kepada setiap kami. Kalau saat ini banyak orang merintih kesakitan, banyak orang diambang kematian, banyak orang kehilangan orang yang mereka kasihi. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih ada, berdiri di hadapan Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu. Kami tahu itu kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami menggunakan hidup ini dengan bijaksana. Mampukan kami untuk hidup sebagai murid-Mu yang sungguh meneladani Engkau di sepanjang hidup kami. Agar ya Tuhan, nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan. Agar Injil kebenaran-Mu terus dibagikan. Dan banyak orang boleh percaya kepadamu. Bapa, kami rindu di tengah situasi hidup seperti apapun. Iman kami tetap teguh. Iman kami tetap kokoh. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami tetap membagi, menunjukkan kemuliaan-Mu kepada banyak orang. Tuhan Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Datang dengan ucapan syukur, datang dengan pergumulan tentang usaha pekerjaan. Datang dengan pergumulan tentang bangsa dan negara kami. Datang dengan pergumulan tentang sakit penyakit. Kami mohon Allah Roh Kudus yang menjamah setiap hati, menguatkan hamba-hamba-Mu untuk menghadapi hidup ini, sekaligus membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Bapa pengasih dan penyayang, di saat ini kami mohon Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami. Tolonglah kepada tenaga kesehatan,
bahkan rumah-rumah sakit. Cukupkanlah kebutuhan mereka Tuhan, obat dan penawar, juga alat-alat kesehatan, untuk menolong banyak orang yang saat ini sedang kesusahan, yang menderita sakit penyakit. Setiap hari kami mendengar berita ribuan orang terinfeksi. Hati kami pilu ya Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa Tuhan itu semua cara-Mu untuk menunjukkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami harus senantiasa datang kepadamu dan menyandarkan hidup kami hanya kepadamu ya Bapa. Banyak hal dapat hilang dari hidup kami, tetapi kasih-Mu tidak pernah hilang. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Saat ini kami boleh bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya di sepanjang minggu ini. Kami berdoa bersama dengan Saudara Richard Temisela, anak Jaden Haning, Bapak Yesaya Fanda, Ibu Erni Keldon, Ibu Yulianti Bire, Saudara A.M. Krislayanto, Saudari Yuren Sodale, Bapak Jimmy Ongko, Ibu Yuliana Lai, Bapak Aditya Arka, anak Giovanni Nge, Bapak Denny Borel, Bapak Ken Hogi Hobiono, Ibu Heni Tanoni, Ibu Imelda Thomas, Saudari Angelina Krislayanti, Saudara Charles Gunawan, anak Richard Trikoni, Ibu Trivena Karipui, anak Kesi Famdale, dan saudara kami yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Allah menolong memberkati setiap mereka untuk menyadari bahwa hari ini adalah hari pemberian-Mu, dan biarlah mereka boleh hidup bijaksana menggunakan hari-hari yang ada. Mereka boleh hidup penuh dengan ucapan syukur dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk lansia yang tidak bisa beribadah bersama kami di gereja. Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan hibur mereka dalam kesendirian, dalam segala tekanan yang mereka alami di dalam hati. Biarlah mereka boleh kuat. Segala kelemahan tubuh mereka tidak menghalangi mereka untuk senantiasa bersyukur dan datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, menyerahkan pelayanan sepanjang minggu ini dan setiap hal yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan menolong, memberi kami hikmat untuk melakukannya sebagai tanggung jawab ketaatan kami kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan pujian dari PPK 156. Tuhan, Engkau pusakaku menjadi pujian kita, dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Pada bait ketiga kita berdiri. Berdekat
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampaikan